akar yang panjang itu tidak baik. Akar yang panjang. Jika di tanah akar panjang itu kita tidak bisa ketahui apakah dia sehat atau tidak, karena Oke, kembali ketemu lagi dengan kami di channel Kelompok Pemuda Tani Bali. Saat ini saya lagi di kebun SMK Pertanian Negeri 1 Petang bersama ini tim kami semua. Halo, anak-anak bisa say hello di channel kita? Ya, ini semua para Sri Kandi Tani kita ya. Hari ini kita akan ngebahas ada ilmu seru dan terus menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Saya pun waktu S1, S2 selalu memperdebatkan hal ini terkait dengan ilmu ini, bahwa masih tetap diperdebatkan sampai saat ini. Nah, oke, bisa kita lihat di seledri ini, oke Ria, bisa lihat di seledri ini, kawan-kawan, sobat tani. Nah, ini dekatkan. Kita mencabut akarnya sulit ya. Ini kita cabut keras sekali, karena akarnya sudah panjang sekali. Akarnya, nah ini nih panjangnya sampai 1, 2, 3, hampir 40 cm ya. Padahal tanamannya ini baru kira-kira 20 cm. Nah, asumsi kita selama ini bahwa akar yang banyak, akar yang panjang itu adalah menunjukkan tanaman itu subur. Nah, bagi kami di sini yang juga menanam hidroponik, juga menanam di tanah, menurut kami itu adalah hal yang keliru. Nah, akar di sini kenapa bisa panjang seperti ini? Karena dia tidak mampu mendapatkan makanan di jangkauan yang dekat, ya, di jangkauan. Makanya dia memanjangkan akar sampai mendapat makanan yang paling tepat. Jadi ini tudung-tudung akar ini yang nantinya makan. Jadi tidak semua bagian akar ini makan, hanya di tudung-tudung akar ini. Nah, karena dia terus mencari makanan, akhirnya akarnya semakin panjang. Nah, mengapa itu terjadi di hidroponik ini? Kawan-kawan bisa ke sini. Nah, ini semua ya, hampir semua akarnya super panjang ya. Ini juga gila nih. Padahal tanaman masih kecil. Di hidroponik kita ini, seledri ini kita tidak pupuk dengan AB mix. Ingat, tidak dengan AB mix. Yang kita pakai adalah ekoenzim. Jadi ekoenzim yang gratis itu, yang kita buat sendiri dari buah-buahan, sisa buahan itu kita fermentasi, kita jadikan ini full murni menggunakan ekoenzim. Jadi sudah terlihat kan polanya, bahwa karena dia hanya menggunakan ekoenzim, dia kekurangan nutrisi, berbeda dengan saat kita menggunakan AB mix. Jadi ini semua sudah kita cabut karena memenuhi pipa ya. Kita pindahkan ke instalasi sebelah karena sampai pipanya penuh, pipa ukuran 2,5 dim. Pengalaman kami di sini di Kelompok Pemuda Tani Bali tidak pernah seledri itu memenuhkan pipa jika dia menggunakan AB mix, jika tanaman segini, masih kecil segini. Nggak pernah. Oke, ini bayangkan, ini airnya sudah penuh sekali sampai meluber ya. Dan ini terjadi di semua ulangan. Ini ulangannya kira-kira ada sekitar, jika satu tanaman ini 1, 2, 3, 60, jadi ulangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pipa kali 60, 5 kali 6, 300 ulangannya, 300. Jadi 300 seledri ini menunjukkan respon yang sama. Bayangkan, 300 ya, bukan 3 tanaman atau 12 tanaman, 300 tanaman. Bayangkan, ini sulit sekali, coba ya kita ini. Sampai sulit sekali kita cabutnya. Kita zoom di sini. Ya. Oke, sulit sekali ini. Mampat. Ya, oke, dia nempel di sini lagi. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Ke 300 tanaman seledri ini menunjukkan hal yang sama. Oke. Jadi ulangan kita nggak main-main, 300 tanaman menunjukkan bahwa memang setelah kita lakukan praktek atau proyek, bahwa ternyata akar yang panjang itu tidak baik. Akar yang panjang. Jika di tanah akar panjang itu kita tidak bisa ketahui apakah dia sehat atau tidak, karena akar yang panjang itu di tanah saat kekurangan makanan
maka tanaman itu akan mencari makanannya sendiri dengan memanjangkan akarnya. Di saat bertemu unsur hara atau nutrisi di sebelah kanan tanaman, maka dia akan memanjang ke kanan. Jika sebelah kiri, dia akan memanjang ke kiri sampai dia bertemu dengan makanannya. Makanya di tanah sulit sekali kita untuk mengetahui respon tanaman terhadap suatu pemupukan. Bisa diketahui hasilnya, tapi sulit. Jika di hidroponik, kita tinggal tidak berikan dia nutrisi, seperti saat ini kita hanya menggunakan ekoenzim saja, kita lihat responnya. Langsung terlihat di 300 tanaman dengan respon yang sama. Ini, jadi benar-benar pengalaman kita akan bagi kepada sobat tani semua di rumah. Jadi bahwa akar panjang itu tidak begitu bagus. Yang bagus adalah akarnya pendek tapi banyak, tudung akarnya banyak. Jadi dia cukup makanan dan tidak perlu mencari makanan jauh-jauh. Oke, kita lihat lagi ke sini ya. Kita tunjukkan yang di sana. Oke, kita akan tunjukkan ininya, panjangnya ini ya, di kisarannya. Nah, ini kisarannya, ya bisa. Ini kira-kira panjangnya sudah satu keramik ini adalah keramik 40 cm. Ya, ini hampir 40, hampir tapi belum 38, 37 ya, seperti ini. Padahal tinggi tanamannya belum mencapai 40. Jadi ini sudah membuktikan bahwa tanaman ini kekurangan nutrisi. Oke, ya, balik deh. Nah, kita akan jelaskan, misalnya kenapa sih kok kita sudah tahu dia kekurangan nutrisi, kita tetap lakukan kajian ini dengan ekoenzim ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, oke, kita lihat di sini tanamannya. Nah, menurut sobat di rumah, jika sobat mungkin petani hidroponik atau pedagang, seledri untuk fisik seperti ini, jika kita panen seperti ini, apakah masih layak jual? Seperti ini, layak jual? Apakah ada perbedaan dengan seledri yang menggunakan nutrisi kimia atau AB mix lah? Tidak. Makanya kita sudah riset hampir puluhan kali selama 2 tahun bagaimana seledri ini mampu tumbuh di media atau di nutrisi yang hanya menggunakan ekoenzim saja. Kita terus lakukan riset-riset ke depannya dengan tanaman yang berbeda. Tapi seledri kita sudah berhasil. Jadi seperti ini, bayangkan nutrisi 0 karena nutrisi AB mix sekarang mahal sekali. Semenjak perang Rusia Ukraina itu mahal sekali. Mungkin teman-teman sobat petani tahu, dulunya mungkin satu saknya itu sekitar 1 juta, sekarang udah 1.700.000, hampir 2 juta satu sak untuk yang 90 liter. Jadi gila-gila harganya, benar-benar melambung. Jadi ini solusi, bisa 0 rupiah dari nutrisi, bisa 0 rupiah dengan menggunakan ekoenzim saja. Oke, mungkin itu saja review kita kali ini dengan tim kita di Kelompok Muda Tani Bali. Kita akan review lagi untuk tanaman-tanaman berikutnya. Jika ada yang mau didiskusikan di komen ataupun mau dibully, silahkan kami terima. Tinggal komen di bawah ini, di komen. Kalau berkenan, di like dan di subscribe. Oke, itu saja untuk kita kali ini. Salam Sobat Tani, salam Kelompok Muda Tani Bali, salam petani jaya. Oke, mantap.